Dan informasi terkini saudara di masa skors sidang peninjauan kembali Saka Tatal hari ini kita akan sapa jurnalis Kompas TV ada Ninda Destiani di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Ninda. Ninda, seperti apa yang bisa Anda gambarkan saat ini di skors tadi yang disampaikan oleh Reza Indragiri di muka sidang sebelum sidang peninjauan kembali Saka Tatal tadi digelar dan juga saat ini memasuki masa skors. Ninda? Ya. Ninda? Ninda dapat mendengar suara saya? Ya, ada suaranya. Oke. Ninda, saya ulang kembali pertanyaannya. Saat ini sidang sedang diskors hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Poin-poin apa saja yang Anda dapatkan di sidang sebelumnya pada saat ahli Reza Indragiri menyampaikan di muka sidang? Ya saudara, memang untuk sidang Saka Tatal ini sudah masuk ke skorsing pertama, di mana tadi dimulai pukul 10 kurang lebih, dan di mana poin-poin hari ini yang disampaikan oleh dari sejumlah saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon dari Saka Tatal maupun juga sejumlah kuasa hukum, dan juga ada poin-poin yang disampaikan dari sejumlah ahli ya. Yang pertama dari saksi fakta hari ini tuh sudah hadir dari saksi fakta yakni Deddy Mulyadi dan juga Teguh Wijaya. Rencananya dari pihak pemohon ini akan menghadirkan 3 orang ahli, maksud kami 3 orang saksi fakta, yakni Deddy Mulyadi, Teguh Wijaya dan juga Marwan. Namun tadi baru 2 orang saksi yang kemudian telah menyampaikan kesaksiannya berupa keterangan kepada Ketua Hakim di Pengadilan Cirebon. Adapun untuk poin-poin yang disampaikan oleh saksi Deddy Mulyadi, ini juga dirinya menyampaikan bahwa dirinya ini adalah yang sempat mewawancarai pihak-pihak yang ada korelasinya dengan kasus Vina Cirebon ini, yang kemudian menurut Deddy Mulyadi ini pihaknya yang telah menghimpun informasi disampaikan oleh masyarakat ataupun pihak-pihak tertentu ini untuk mencari kebenaran Saka Tatal ya tujuannya, dan dirinya pun ini pernah mengobrol dengan Saka Tatal sendiri, dan selain itu dari berdasarkan keterangan dari Saka Tatal bahwa pada malam kejadian itu Saka Tatal ini justru tidak ada di tempat kejadian. Itu yang disampaikan oleh pihak Deddy Mulyadi, dan kalau kami tadi lihat begitu pihak Deddy Mulyadi ini mengharapkan agar kemudian hal ini dapat diungkap kebenarannya dan tidak ada kebohongan begitu. Kemudian juga selain itu ada saksi fakta yakni Teguh. Teguh ini merupakan teman yang kemudian dari kelima terpidana yang saat itu pernah menginap di rumah RT Pasren begitu. Dan tadi tentunya dari keterangan dari Teguh ataupun saksi Teguh ini tentu ini akan berpengaruh terhadap status dari kelima terpidana juga yang kemudian ini mereka sempat dihukum bersama Saka Tatal. Seperti yang kita tahu Saka Tatal ini sudah dihukum selama 8 tahun karena merupakan anak ataupun anak pelaku begitu ya. Dan selain itu tadi dilanjutkan dengan penyampaian keterangan dari sejumlah ahli, di mana untuk ahli yang hadir ini ada sebanyak 6 orang saudara, yakni Susno Duaji selaku mantan Kabaris Krim Polri, lalu ada Yongki Fernando ahli hukum pidana, lalu ada Reza Indragiri ahli psikologi forensik, ada Azmi ahli hukum pidana, ada Budi Suhendar ahli hukum pidana, dan juga Muzakir selaku ahli pidana. Adapun sejumlah ahli ini baru ada Reza Indragiri yang kemudian telah menyampaikan pernyataannya, yang kemudian tadi pihaknya ini menyampaikan informasi berdasarkan keahliannya sebagai ahli psikologi forensik, di mana tadi sejumlah kuasa hukum dari Saka Tatal ini memberikan sejumlah pertanyaan, namun memang dari pihak Reza Indragiri ini dirinya ini menyampaikan sesuai poin-poin yang berdasarkan keterangan-keterangan dari para saksi begitu yang disampaikan. Dan selain itu tadi juga pihak dari termohon yakni Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Cirebon ini juga sempat melontarkan pertanyaan, namun nanti akan dilanjutkan kembali terkait penyampaian keterangan ini oleh saksi, maksud kami oleh ahli lainnya, karena mengingat masih ada
sekitar 5 ahli lagi yang kemudian akan menyampaikan keterangannya untuk berdasarkan wawasan yang mereka miliki sebagai ahli. Kembali ke studio. Iya, Ninda. Nantinya ada 5 ahli lagi yang nanti akan didengarkan kesaksiannya di muka sidang. Lalu selanjutnya pada 14.30 pada saat nanti sidang kembali digelar, siapa ahli yang nantinya akan didengarkan di sana? Iya betul, untuk sidang nanti setelah kemudian dimulai kembali ini sekitar pukul 14.30 di mana nantinya akan dilanjutkan penyampaian keterangan dari sejumlah ahli di mana tersisa ada 5 orang ahli lagi yakni Susno Duaji, Yongki Fernando, lalu ada Dr. Azmi, ada Budi Suhendar dan juga Muzakir. Di mana nanti seperti hal yang sebelumnya dilakukan oleh ahli Reza Indragiri, nanti kemudian dari pihak pemohon yakni Sakatata dan juga sejumlah kuasa hukum akan melontarkan berbagai pertanyaan berdasarkan materi-materi yang ada korelasinya dengan para background ahli yang hadir begitu. Selain itu juga akan ada 1 orang saksi fakta dan ini saat ini ia merupakan Marwan, namun tadi pagi kami masih belum melihat kehadirannya dan akan dilanjutkan hingga sore. Dan memang nanti kami akan pantau karena memang agenda pada sidang ke sesi keempat, maksud kami sidang kali keempat ini agendanya adalah penyampaian keterangan dari sejumlah ahli dan juga sejumlah saksi fakta yang dihadirkan oleh pihak pemohon. Adapun adapun saksi maupun ahli ini merupakan pihak-pihak yang kemudian dihadirkan oleh pihak pemohon, Sakatata dan juga sejumlah kuasa hukum. Ninda, kita belum mengetahui siapa urutannya nantinya pada saat 14.30 sidang kembali digelar. Ahli yang nantinya akan menyampaikan siapa-siapa saja kita juga sama-sama menanti. Lalu sekiranya poin apa yang nantinya akan digali oleh hakim begitu terkait dengan keterangan dari para ahli. Selanjutnya yang juga ingin saya tanyakan kepada Anda adalah ini Marwan yang tadinya menurut keterangan dari kuasa hukum akan dihadirkan siang hari. Apakah sudah terlihat dari pandangan mata Anda di sana? Iya saudara, memang betul terkait kemudian nanti siapa saja yang akan menyampaikan keterangan dari pihak para ahli. Kami masih belum mengetahui informasinya apakah setelah Reza Indragiri begitu siapa yang kemudian akan masuk. Namun tadi kami mendapatkan bocoran bahwa berikutnya ini akan ada ahli yakni Susno Duaji selaku mantan Kabareskrim Polri. Terkait materinya apa saja yang kemudian nanti akan dilontarkan pertanyaannya dari pihak kuasa hukum Sakatata ini masih belum disampaikan ke pihak awak media, begitupun juga dari tadi kami mereview begitu pihak hakim dari Pengadilan Negeri Cirebon ini hanya mempersilahkan dan memfasilitasi tidak ada komentar apapun begitu ya saudara. Dan selain itu nanti sisanya akan ada 4 ahli lagi setelah dilakukan penyampaian keterangan dari Susno Duaji. Dan selain itu tadi disebutkan bahwa ada 1 orang maksud kami ada 1 orang saksi fakta lagi untuk saudara Marwan, di mana hingga saat ini saudara kami masih belum melihat kehadiran dari saksi Marwan tersebut karena memang tadi dari pihak Farhad Abbas selaku kuasa hukum bahwa terkait saksi Marwan ini akan hadir di Pengadilan Cirebon sekitar sore nanti ya. Namun tidak disebutkan pukul berapa kemudian untuk saksi Marwan ini akan hadir di Pengadilan Cirebon. Baik, terima kasih Ninda Destiani, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kita akan kembali hadirkan pada pukul 14.30 setelah skor selesai keterangan ahli yang dihadirkan oleh termohon begitu ya, yang nantinya juga dilakukan oleh pemohon yang nantinya akan dihadirkan. Ada 5 ahli lagi yang akan dihadirkan di muka sidang pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat.